Hello everyone, welcome to the very surface lesson. It's about questioning in English. However, asking question is one of the vital types of communications that should be mastered. Therefore, in this video, I'm gonna direct you to the right way of asking questions that's commonly used in English-speaking countries. Tentunya, cara bertanya tanpa struktur yang rumit. To know them all, take a look to the next slide. Structure number one. Baik, pada struktur ini, kita akan menggunakan sebuah struktur sederhana, yaitu what do you plus main verb. It is called as a simple way karena di sini kita tidak dituntut untuk memahami what is meant by question words or what is meant by auxiliary verbs or helping verbs. Jadi, yang perlu kita lakukan di sini hanyalah menuangkan cara sederhana ini ke dalam sebuah kalimat tanya dengan cara mengganti main verb-nya saja. Sebagai contoh, pada kalimat pertama, what do you talk about? Lalu kita perhatikan kalimat yang kedua, what do you learn about? Sudah jelas di sini bahwa yang diganti hanyalah main verb-nya saja, yaitu dari main verb talk menjadi learn. Jadi pemilihan daripada kata kerja atau main verb ini tergantung dari kebutuhan si pembicara. Alright? Nah, bagaimana kalau kemudian yang ingin ditanyakan bukan tentang apa, akan tetapi siapa? Berarti what pada kalimat tanya ini kita ganti dengan who. Kalau yang ingin ditanyakan merupakan sebuah alasan seseorang, berarti kita ganti what ini menjadi why. Nah, pemilihan daripada question words, atau saya tidak ingin katakan question words di sini karena kita tidak dituntut untuk memahami itu, akan tetapi kita hanya perlu memahami apa arti daripada when, where, how. Alright? Selanjutnya, apakah cara sederhana ini akan berlaku kepada semua subjek di dalam bahasa Inggris? Tentu saja jawabannya tidak. Oke, jadi cara sederhana ini yang memuat kata what do you hanya berlaku kepada subjek I, you, they, we. Oke, bagaimana kalau subjeknya she, he, it? Berarti kita hanya perlu mengganti do dengan does. Intinya, pada structure yang pertama ini, kita tuangkan cara sederhana ini ke dalam sebuah kalimat tanya dengan cara mengganti main verb-nya saja. Dan mengganti do menjadi does tergantung daripada subjek yang Anda ingin tanyakan. Baik, sekarang kita masuk kepada structure number 2. Oke, struktur ini juga merupakan sebuah struktur yang sederhana, just like the first structure, yang mana di sini kita menggunakan do you pada awal pertanyaan plus main verb. Untuk menggunakan struktur sederhana ini sama seperti struktur yang pertama, yaitu kita turunkan do you-nya, lalu kemudian kita mengganti main verb-nya saja. Ingat, kita ganti main verb-nya saja. Pada kalimat pertama, do you call me? Do you call me? Pada kalimat yang kedua, do you speak English? Do you speak English? Jadi, kalimat pertama, main verb-nya yaitu call, sedangkan speak merupakan main verb pada kalimat yang kedua. Main verb itu tergantung kata kerja mana yang ingin kita tanyakan. Berarti itu yang akan kita gunakan. Nah, sama halnya dengan struktur yang pertama, yang mana tidak selamanya kemudian semua subjek menggunakan kata do. Kalau subjeknya I, you, they, we,
pastinya menggunakan do atau menggunakan rumus yang ini. Akan tetapi ketika subjeknya she, he, it, berarti kita tidak menggunakan do lagi. Akan tetapi Oke, sekarang kita masuk kepada the last structure atau struktur yang terakhir. Struktur ini merupakan sebuah struktur yang paling sederhana menurut saya, karena when you can make a statement, you can make a question. Jadi itu yang kita pegang ketika kita ingin bertanya. Ketika kita sudah mampu membuat sebuah kalimat pernyataan, berarti kita mampu membuat sebuah kalimat tanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan rumus yang sederhana ini, yang mana rumusnya dimulai dengan kata you plus main verb. Jadi, yang perlu kita pahami di sini ialah subjek sama kata kerjanya saja. Untuk contohnya, mari kita lihat pada kalimat pertama, you call me. You call me. Kalimat yang kedua, you speak English. You speak English. Just like the first and the second structure, sama, yang diganti hanyalah main verb-nya saja. Ketika kita membutuhkan kata call, berarti call kita gunakan. Ketika kita membutuhkan kata speak, berarti speak yang kita gunakan untuk bertanya. Yang jadi pembedanya di sini apa? Tidak ada what dan tidak ada do. Cuman berbentuk you call me. Kalau ditambahkan dengan question mark, berarti intonasinya yang berbeda. Dari pernyataan you call me menjadi you call me. Dari pernyataan you speak English menjadi you speak English. Alright. Lalu kemudian yang perlu kita pahami juga di sini yang terakhir ialah ada yang tidak suka s atau is atau ies, ada juga yang suka. Ketika kita menggunakan I, you, they, we di dalam membuat sebuah kalimat tanya, kita tidak perlu menambahkan s atau is atau ies pada akhir huruf kata kerjanya. Akan tetapi kalau subjeknya she, he, it, harus ditambahkan s, is, sama ies karena mereka menyukai s. Contohnya di dalam sebuah kalimat, she calls me. Contoh yang kedua misalnya, he speaks English. He speaks English. Harus ditambahkan s pada akhir huruf kata kerjanya. Oke, sekarang kita masuk kepada slide yang terakhir, yaitu akan membahas tentang intonation. Cara bertanya yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga memiliki intonasi yang berbeda. Oke. Akan tetapi sebelum kita masuk kepada intonation-nya, yang ingin saya catatkan di sini ialah what do you sama do you memiliki perbedaan arti. Mengapa saya terangkan hal demikian? Karena banyak sekali yang saya dengar pelajar bahasa Inggris, khususnya pelajar pemula, yang mengartikan bahwa what do you sama do you ini sama. Jadi di sini saya terangkan bahwa what do you artinya apa yang kamu. Oke, sekali lagi, what do you artinya apa yang kamu. Nah, kalau do you berarti apakah kamu. Jadi, do you call me? Artinya, apakah kamu memanggil saya? Apa yang kamu bicarakan? Nah, sekarang intonasinya. Pertanyaan yang diawali dengan kata what, khususnya question words, intonasinya akan turun dari tinggi ke rendah. Oke, mari kita dengarkan. What you talk about? What you talk about? Oke, semakin ujung semakin rendah. Bagaimana dengan pertanyaan yang diawali dengan auxiliary verb? Intonasinya akan semakin naik, go up. Oke. Contohnya, do you call me? Do you call me? Nah, untuk
Cara bertanya yang ketiga yaitu membuat kalimat pernyataan menjadi kalimat tanya dengan cara menaruhkan question mark. Ini sama intonasinya dengan "Do you call me?" Yang ini berarti "You call me?" Oke, semakin naik intonasinya. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.